Terima kasih Tuhan, saat ini kami berjumpa bersama-sama dalam persekutuan melalui Zoom dalam seminar konseling keluarga. Kami menyerahkan acara ini dari awal sampai akhirnya. Jaringan yang kami gunakan, Engkau turut berkarya dan bekerja di dalamnya. Memberkati hambamu, Bapak Gun, sharing kebenaran, pengalaman-pengalaman hidup dalam pengiringan kepada Tuhan, dalam membangun keluarga, boleh disampaikan dengan otoritas dan urapan daripada Tuhan. Kami Amin. semua peserta siap untuk diberkati, siap untuk dilawat Tuhan. Kami buka show meeting, seminar, keluarga siang hari ini. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Makasih. Amin. Ya, puji Tuhan. Terima kasih banyak untuk Pak Yohanes Muhadi yang sudah pimpin dalam doa. Dan sekarang waktu 10.13 kita akan mendengarkan materi kita hari ini dengan tema kasih agape dalam keluarga yang akan disampaikan oleh Bapak Pembina Evangelis Yosua Gunarto dalam 45 menit ke depan. Dan sesudah itu nanti akan ada tanya jawab, ya. Baik, sekali lagi mohon kerjasamanya untuk bisa mengaktifkan semua kamera dan juga untuk membisukan speakernya. Dan waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gunarto. Ya, baik. Terima kasih Bu Tanti. Terima kasih semua rekan-rekan yang sudah hadir dalam webinar yang diselenggarakan oleh Konseling Keluarga Infinity Juba Elia Ministry. Terima kasih buat kesempatannya untuk menyampaikan firman. Saya yakin percaya firman Tuhan ini akan menjadi pelita dan terang bagi langkah kita, terutama bagi keluarga kita. Amin. Ya, baik. Saya yakin percaya kita semuanya dalam keadaan sehat dan siap untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, ya. Saya akan share screen. Mohon kerjasamanya untuk di mute, ya. Masih ada yang belum mute sepertinya. Oke, baik. Bisa kelihatan ya? Bisa, oke. Hari ini saya akan memberikan judul Kasih Agape dalam Keluarga. Karena ini terbuka, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Evangelis Yosua Gunarto dari Infinity dan Juba Elia Ministry. Puji Tuhan, hari ini pun kita tahu bahwa ini adalah seminar penutupan tahun, karena kita memasuki bulan Desember, kita akan merayakan Natal, sehingga saya pun menyongsong tema kasih agape, kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri, ya. Baik, apa itu kasih agape? Definisinya adalah kasih yang tidak terbatas, tidak mementingkan diri sendiri, tidak bersyarat, dan sempurna, seperti yang Yesus tunjukkan kepada kita. Ya, ini teks aslinya dari bahasa Yunani, dan ini tentunya identik dengan bentuk cinta Tuhan terhadap umat manusia. Ya, saudara, kita tahu bahwa kita hidup di perjanjian baru, ya, hidup di zaman kasih karunia. Kalau kita lihat di perjanjian lama itu orang, umat manusia hanya dituntut untuk melaksanakan hukum Taurat, ya. Jadi kalau kita tidak membunuh, tidak mencuri, tidak bersaksi dusta, tidak menyembah berhala, gitu ya, itu merupakan tindakan yang sudah baik dan luar biasa, ya. Tetapi sayangnya memang tidak ada yang dapat melakukan semuanya itu, ya. Sehingga Yesus pun datang ke dunia untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dunia ini, terutama dosa itu, ya. Puncaknya Yesus mati di kayu salib merupakan pengorbanan yang sempurna, ya, karena dalam kitab Roma pun mengatakan tidak ada seorang pun benar di dunia ini, tak seorang pun, ya. Kita hanya dibenarkan oleh
darah Yesus yang mahal harganya, ya. Dan tentunya ini kita bersyukur, ya. Jadi sekali lagi kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, hanya semata-mata karena anugerah. Makanya anugerah itu dikatakan adalah suatu pemberian, ya, yang sebetulnya kita nggak layak untuk menerima, tetapi kita mendapatkannya dengan cuma-cuma, ya. Ini merupakan bukti cinta kasih Tuhan terhadap umat manusia, sebagaimana kita tahu dalam Yohanes 3 ayat 16, ya. Maka sudah seharusnya kita ini eh, seperti Paulus katakan bahwa hidup kita ini bukan milik kita lagi, tetapi Kristus yang hidup dalam diri kita, ya. Kita ini hamba. Setelah diselamatkan, dibenarkan dengan cuma-cuma, di perjanjian baru tentunya ada tuntutan yang lebih lagi, ya. Ada perintah, ya, bukan hanya sekedar melaksanakan hukum Taurat, ya, tidak melakukan dosa ini itu, ya. Tetapi ada perintah yang lebih penting yang harus dijalankan, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dalam Matius 22 dikatakan, eh, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itu adalah hukum yang utama dan terutama. Dan kemudian dikatakan yang kedua dan yang sama, dikatakan yang kedua dan yang sama, kasihlah manusia sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, ya. Jadi mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama adalah hukum yang utama dan terutama. Jadi sekali lagi, perjanjian lama tuntutannya hanya melaksanakan hukum Taurat, tetapi perjanjian baru bukan hanya sekedar menjauhi dosa-dosa, tetapi selalu berbicara tentang perintah untuk mengasihi. Mengasihi, mengasihi, dan mengasihi, ya. Tetapi pertanyaannya sekarang, kasih seperti apa yang Tuhan kehendaki, ya? Karena kita tahu semuanya bahwa di aliran-aliran lain, ya, saudara-saudara kita, seberang, sepupu, ya, mereka juga mengajarkan kasih yang nggak kalah hebatnya, ya. Bahkan ada yang mengajarkan hukum tabur tuainya begitu kuat sekali. Kalau kita baik terhadap orang lain, itu kembali kepada kita, ya. Dan tentunya kekristenan kita, itu kita harus kembali kepada firman Tuhan. Sang firman itu, yaitu Yesus, ya. Apa yang Yesus ajarkan, ya. Ya, sampai saat ini suara saya masih jelas, ya. Oke. Ya, syukur kepada Tuhan. Kita bersyukur bahwa kita punya Tuhan yang memberikan teladan secara langsung bagi umat manusia. Firman itu menjelma menjadi manusia. Yesus sendiri turun ke dunia, mengajarkan kepada kita secara langsung, ya. Saya bayangkan kalau Yesus nggak turun ke dunia, tidak mengajarkan secara langsung, ya, tentunya kita akan kesulitan mendapatkan gambaran apa yang Tuhan kehendaki, kasih seperti apa, gitu, ya. Karena saya pun mempelajari di kitab-kitab lain, ya, eh, Tuhan mereka tidak mengajarkan, tidak turun ke dunia secara langsung. Mereka mengajarkan hanya melalui nabi-nabi, melalui perantara-perantara yang adalah manusia, ya. Jadi kita bersyukur kita punya Allah yang turun ke dunia, yaitu Yesus. Dia adalah Allah juga manusia, ya. Sang Firman yang hidup, yang menjadi teladan kita, sehingga kita boleh belajar bagaimana mempraktekkan kasih itu secara nyata, ya. Jadi kasih agape itu yang Tuhan kehendaki itu seperti apa? Ya, kita bisa melihat saat Yesus ada di dunia, bagaimana kehidupan Yesus, ya. Yesus mengampuni orang-orang yang menganiaya, bahkan berkhianat, memberontak, ya. Benar-benar mengasihi dengan sempurna. Mohon maaf ada yang nggak di-mute, ya. Oke, baik. Ya, benar-benar mengasihi dengan sempurna tanpa syarat, ya, tanpa pandang bulu. Bahkan Tuhan Yesus pun mengasihi orang yang kedapatan berzinah, mengampuni, ya, mengasihi orang Samaria yang tidak dipandang saat itu, mengasihi pemungut cukai, ya. Semua kalangan, Tuhan Yesus mengasihi semua kalangan, ya.
tidak pandang bulu. Dan puncaknya kita tahu bukti kasih Yesus yang nyata adalah pengorbanannya di kayu salib yang menyelamatkan seluruh umat manusia. Ya, Yesus terlebih dahulu mengasihi sebelum kita mengasihi. Ya, bahkan di saat kita memberontak, di saat dikatakan tidak ada manusia yang benar, hidupnya penuh dengan pelanggaran, ya, tetapi Yesus berkorban, memberikan nyawanya di salib untuk menebus dosa umat manusia, menyelamatkan kita semuanya. Maka dikatakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ya, jadi kasih Yesus sungguh terbukti, ya, seperti ada lagunya, kasih Allah sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan nyawanya, anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah. Bersyukur buat kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allah sungguh terbukti, ya. Dia memberikan anaknya untuk menyelamatkan kepada kita semuanya. Makanya kita bersyukur, kita menyembah Tuhan karena Dia layak untuk kita sembah. Dan kasih agape ini tentunya harus kita hidupi, kita laksanakan, ya, kita praktekkan karena ini adalah perintah Tuhan, ya. Tentunya Tuhan Yesus itu nggak mungkin turun ke dunia memberikan teladan secara langsung, bahkan ditulis di Alkitab dari Perjanjian Lama sampai sekarang, ya, sampai Perjanjian Baru, ya, dan ada Alkitab itu sampai sekarang. Tentunya ada tujuannya, ya, bukan hanya sekedar dibaca, didengar, ya, tetapi harus kita praktekkan. Dan mungkin seringkali kita berpikir kasih agape itu adalah kasih yang standarnya terlalu tinggi, nggak mungkin dilaksanakan bagi umat manusia, ya, sehingga orang-orang itu mengasihi levelnya hanya sebatas kemampuan akal budi, kemampuan dirinya sendiri, gitu, ya. Tapi hari ini kita akan belajar bagaimana kita bisa mencapai uh, standar kasihnya Tuhan, ya, yaitu kasih agape itu, ya. Dikatakan dalam 1 Petrus 4 ayat 8, ya. Mungkin kalau ada yang bisa kita perkatakan bersama-sama, tapi masih tetap di mute aja, ya. 1, 2, 3. Tetapi yang terutama, kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Amin. Ya. Jadi kasih di sini dalam teks aslinya ditulis juga dengan bahasa Yunani, yaitu agape, ya. Agape itu menutupi banyak sekali dosa, ya. Dosa nggak hanya dosa kita, tetapi juga dosa orang lain, ya. Kesaksian bahwa saya bersyukur pun keluarga saya bisa ada sampai saat ini. Saya terlalu percaya bahwa itu nggak lepas daripada kasih agape dari istri saya, anak-anak saya, ya, mertua saya, orang tua saya, ya, kasih tanpa syarat, ya. Mereka benar-benar sebagai pendoa, sabar, tabah, ya. Kalau dihitung mungkin dari awal pernikahan sampai sekarang itu begitu banyak kali mungkin perbuatan-perbuatan yang menyakiti hati, yang berdosa, ya, yang tidak berkenan, ya, yang nggak terhitung banyaknya, ya. Tentunya ini bukti daripada mereka semuanya mengasihi saya dengan kasih agape itu. Dan saya yakin percaya kita semua pun di tempat ini merasakan kasih agape dari pasangan hidup kita, ya, baik dari istri, suami, ya. Coba kalau kita hitung dari awal pernikahan sampai sekarang, sampai saat ini, seberapa banyak kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, ya. Kalau di total mungkin sudah nggak apa namanya terlalu banyak, nggak bisa dihitung, ya. Dan inilah semuanya, kita semuanya diselamatkan,
kita semuanya ditutupi dosa-dosa kita karena kasih agape itu. Ya, kasih agape menutupi banyak sekali dosa-dosa pelanggaran kita, ya. Dan sebetulnya secara nggak langsung, ya, boleh dikatakan bahwa kita sampai saat ini sudah mempraktekkan kasih agape ini, ya, walaupun mungkin belum sempurna, belum secara konsisten, ya. Tetapi sadar atau tidak sadar, sebetulnya kita sudah mampu mempraktekkan kasih agape ini, ya. Eh, jadi kalau ada orang yang menganggap bahwa kasih agape ini hanya dapat dilaksanakan oleh Tuhan Yesus, ya, nggak bisa dilakukan oleh manusia, tentunya saya percaya bahwa ini salah besar, ya. Tidak mungkin Yesus memberikan contoh ditulis dalam firman Tuhan eh, tidak dapat kita lakukan, tidak dapat manusia lakukan, ya. Tetapi justru kita harus percaya saat kita menghidupi firman, kita mempraktekkan firman, ya. Kuasa Tuhan justru semakin bekerja lebih lagi untuk memampukan kita menjadi pelaku firman, ya. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana kita akan mempraktekkan menghidupi kasih agape ini lebih dalam lagi, lebih sempurna lagi, ya. Puji Tuhan. Jadi saya lagi eh, kasih agape ini adalah perintah, ya. Perintah, bukan hanya tontonan, bukan hanya sekedar untuk didengar. Eh, Tentunya sekali lagi bahwa Tuhan Yesus ajarkan secara langsung, dia mau supaya kita mempraktekkan kasih agape ini. Dan kita harus yakin percaya dengan pertolongan Roh Kudus kita dimampukan. Ya, puji Tuhan. Ke slide berikutnya, kenapa kita perlu mengasihi tanpa syarat kasih agape? Ya, seperti yang Yesus ajarkan. Ya, kenapa kita perlu mengasihi tanpa syarat agape seperti yang Yesus ajarkan? Ya, eh, Kolose 3 ayat 14. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Jadi saya mencatat bahwa kasih agape ini sebetulnya merupakan kebutuhan utama, ya, karena dikatakan di situ sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan keluarga kita, ya. Ya, dalam teks aslinya di sini kasih ini adalah agape. Sekali lagi, ya, dalam teks asli bahasa Yunani kasih ini agape. Jadi secara kesimpulan kasih agape ini harus kita laksanakan supaya keluarga kita bersatu dan sempurna, keluarga kita harmonis, ya. Dan kita nggak mungkin bisa sempurna tanpa kita mengasihi dengan standarnya kasih agape ini, ya, kasih yang Yesus ajarkan. Pertanyaannya, apakah kita bisa melaksanakan kasih agape ini, kasih yang sempurna? Karena sekali lagi ada yang berpikir bahwa ini adalah kasih yang bisa dilaksanakan oleh Tuhan kita, Tuhan Yesus, ya. Nggak mungkin, manusia ini nggak malaikat, bukan malaikat, ya. Manusia ini masih darah dan daging. Nggak mungkin bisa kita mengasihi dengan sempurna, ya. Memang tidak mudah, memang tidak mudah. Dalam kehidupan ini, setiap aspek kehidupan kita ini, Alkitab selalu katakan tidak menjanjikan hidup kita mudah, ya. Mohon maaf, masih ada yang belum di mute, ya. Tolong di mute, ya. Iya. Bahkan Yesus pun mengatakan, barang siapa mau mengikut aku, ia harus memikul salib, menyangkal diri. Bahkan dikatakan memikul salib itu nggak sebulan sekali, seminggu sekali, ya. Setiap hari harus memikul salib dan menyangkal diri. Demikian juga kita harus mengasihi agape, kasih yang tidak terbatas, kasih yang tidak bersyarat, ya, yang tidak mementingkan diri sendiri, kasih yang sempurna. Kita harus lakukan itu setiap hari, ya, walaupun banyak sekali mungkin tantangan, kendala, ya, tetapi ini harus kita praktekkan, kita harus hidupi itu, kita harus memikul salib, menyangkal diri, dan tujuannya sebetulnya adalah untuk kepentingan diri kita sendiri, untuk keluarga kita, supaya ada kesatuan, ada kesempurnaan dalam keluarga kita.
Ya, eh, saya melihat justru kalau kita nggak mengasihi secara agape, ya, keluarga kita akan kita akan berjalan dalam tantangan yang lebih berat lagi. Pernikahan kita justru akan semakin berat kalau kita nggak melaksanakan kasih agape ini. Kenapa? Ya, saudara, kita tahu bahwa kita ini manusia yang masih darah dan daging. Kita punya kodrat ya, kodrat naluri ya. Naluri kedagingan itu sangat menonjol dalam kehidupan kita ya. Manusia cenderung itu memang eh, mementingkan diri sendiri, egois ya, self center, selalu inginnya mau nyaman, mementingkan kepentingan diri sendiri ya. Dan sementara kita bisa melihat bahwa keluarga itu eh, adalah kesatuan hati, kesatuan pribadi, dua pribadi yang berbeda ya. Belum lagi kesatuan ada anak-anak, ada orang tua ya. Semua penuh dengan kepentingan masing-masing, punya motivasi masing-masing. Belum bicara tentang karakter, ya latar belakang mereka kita masing-masing berbeda. Suami istri punya latar belakang yang berbeda, karakter yang berbeda, bahkan punya ambisi-ambisi ya, yang sangat berbeda-beda ya. Dan ini nggak mungkin saudara disatukan tanpa kita mengasihi dengan kasih agape ini. Saya katakan impossible, nggak mungkin saudara ya. Dan kita bisa melihat dalam kehidupan sehari-hari ini pernikahan tentunya nggak mudah, penuh dengan tantangan yang luar biasa ya. Saya bayangkan pun uh, dari pagi hari ya, dari pagi hari aktivitas kita di pagi hari uh, saat keluar rumah dalam mobil bersama ya. Di mobil pun rawan ya, kita rawan dengan perdebatan, cekcok ya, karena masing-masing punya kepentingan masing-masing. Belum lagi kalau ya uh, misalkan dalam keluarga saya aja ya, uh, istri saya itu memang kalau kalau pergi itu butuh waktu yang cukup lama gitu, setengah jam, kira-kira setengah jam untuk siap-siap untuk berdandan ya. Sementara saya tuh cepat ya, dan saya tuh pengennya on time, bahkan sebelum sebelum janjian itu saya datang lebih awal gitu ya. Nah, ini kalau kita nggak punya kasih agape ya, kita cenderung akan eh, menghadapi suatu eh, percekcokan yang luar biasa ya. Belum selera pilih baju ya, pola makan, cara mendidik anak ya, memanage waktu ya. Yang semuanya ini nggak mungkin kita bisa satukan tanpa kita mengasihi secara agape, dengan mengasihi agape ya. Walaupun memang eh, ada orang-orang ya, tentunya orang-orang di luar sana ya, eh, yang menganggap bahwa pertikaian itu hal yang biasa, setiap hari itu hal yang biasa ya. Ada yang menganggap ya pagi sore siang, pagi siang sore malam itu pertikaian ya kecil-kecil, hal biasa lah. Itu seperti kerikil-kerikil ya. Mereka menganggap bahwa itu tuh sudah hal yang lumrah gitu ya. Tetapi saudara perhatikan, kalau kerikil-kerikil itu dikumpulkan ya, itu akan menjadi gunung yang besar gitu ya. Dan itu akan memicu percekcokan, perselisihan yang luar biasa. Itu menjadi masalah dalam keluarga kita ya. Eh, Dalam survei pun seringkali mengatakan bahwa perselingkuhan itu dimulai dari percekcokan-percekcokan gitu ya. Banyak yang apa namanya mengaku gitu ya. Saya selingkuh karena saya tidak cocok lagi terhadap pasangan saya. Saya merasa dia orang yang berbeda gitu ya. Saya nggak cocok lagi. Komunikasi sudah nggak nyambung, nggak harmonis lagi. Akhirnya terlibat ke perselingkuhan. Jadi ini akan menimbulkan potensi masalah yang besar ya. Bahkan dalam survei di Amerika itu ada fakta yang mengagetkan, saudara. Ternyata orang Kristen itu tingkat perceraiannya 5% lebih tinggi daripada eh, yang lain gitu ya. Dan ini tentunya mengagetkan ya. Dan ini terjadi hari-hari ini, memang kasih orang itu menjadi dingin ya. Banyak orang mengalami pernikahan selama setahun, 2 tahun, 5 tahun lebih ya. Sudah tidak ada lagi kelembutan ya. Eh,
Ada bahkan mengatakan eh, dulunya romantis sekali, dulunya lembut, tapi sekarang itu nggak ada. Adanya malah kata-kata penuh dengan perintah, dengan tekanan, ya, bahkan pakai ancaman gitu ya. Kalau nyuruh itu pakai ancaman, awas kalau nggak dilakukan, ya. Jadi sudah kelembutan itu sudah hilang, kasih itu sudah mulai dingin, ya. Dan tentunya ini sebagai warning bagi kita bersama bahwa kita sudah seharusnya memberikan kasih agape itu, kasih tanpa syarat, kasih yang sempurna itu, seperti yang Yesus ajarkan, sehingga keluarga kita menjadi harmonis. Ya, jadi masih banyak orang-orang Kristen di luar sana ya yang tidak menghidupi prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Padahal kalau kita tahu firman Tuhan itu adalah eh, pelita dan terang bagi jalan kita, supaya kita tidak berjalan di dalam kegelapan. Dan tentunya Yesus memberikan contoh kasih agape ini supaya kita itu mengaplikasikan dalam keluarga kita, dalam kehidupan kita. Ya. Jadi kasih agape, saya tulis di sini, kasih agape adalah perintah karena diajarkan secara langsung oleh Yesus. Dan tujuannya untuk kebaikan keluarga kita. Tujuannya untuk kebaikan keluarga kita sendiri. Ya. Tuhan mengatakan, sempurnalah kamu sebab aku sempurna. Jadi kita harus belajar menjadi sempurna, ya. Kita harus belajar untuk mengasihi dengan kasih agape, ya. Barang siapa mengatakan mengasihi aku, ia akan melaksanakan seluruh kehendakku. Sudah tadi di hotel. Ya, kita jangan pilih ayat, saudara. Kita mau lakukan ayat-ayat yang merasa nyaman untuk dilakukan, tetapi yang sulit kita tidak lakukan, ya. Dan ada memang eh, kekristenan yang cenderung pilih-pilih ayat ya, tapi saya percaya di tempat ini tidak ya. Eh, Mereka senang kalau dengar firman-firman itu yang eh, menyenangkan gitu ya. Katakan kiranya engkau memberkati aku melimpah-limpah. Wah, senangnya minta ampun gitu ya, memberkati melimpah-limpah ya. Dan memperluas daerahku. Wah, senang sekali dan dia bersuka cita. Tetapi giliran untuk pikul salib sangkal diri tidak mau dilaksanakan. Mengampuni 7 kali 70 kali ya Yesus ajarkan serasa berat nggak mau lakukan ya. Ditampar pipi kiri balas malah pipi kanan ya. Dan ini tentunya tidak sesuai dengan yang Yesus kehendaki. Ya, uh, dan saya analogikan gini, seringkali manusia memang mudah ya berkata-kata gitu ya. Aku mau berkorban buat pasanganku. Bahkan ada ilustrasi itu kalau kita berada dengan pasangan di tepi jurang gitu ya. Pilih siapa yang saat itu mungkin dihadapkan situasi bahwa kritis gitu ya, darurat ya. Lebih baik menolong istri atau apa namanya siapa yang menjadi korban gitu ya. Lebih baik saya mati. Bahkan di medan peperangan pun seperti itu. Lebih baik saya berkorban, saya yang mati, tapi istri saya selamat, keluarga saya selamat. Seakan-akan tindakan yang patriotis gitu ya, uh, gentleman ya. Tetapi nyatanya dalam praktek kehidupan sehari-hari ya, banyak sekali pasangan itu nggak mau ngalah gitu ya. Hal-hal kecil sampai hal besar ya, mereka nggak rela untuk mengalah untuk hal seperti itu. Padahal mereka katakan mereka rela untuk mati demi pasangan kita. Tapi berkorban, mengalah, sabar, ya demi pasangan kita aja seringkali kita kesulitan gitu ya. Dan ini tentunya kita harus pertanyakan kembali, apakah kita memiliki kasih yang sejati, kasih yang sungguh-sungguh, bukan hanya cinta, hanya di mulut gitu ya disampaikan, tetapi tidak kita lakukan ya seperti hanya gombalan saja gitu ya. Ya, jadi sekali lagi eh, mari kita mau mengasihi dengan kasih agape karena ini adalah kebutuhan utama kita. Dikatakan firman Tuhan di situ untuk mempersatukan dan menyempurnakan kita ya supaya keluarga kita itu
bersatu dan semakin sempurna. Ya, itu kenapa kita harus mengasihi dengan kasih agape. Ya. Dan kemudian bagaimana kita dapat menerapkan kasih agape dalam keluarga kita? Saya mengambil dua ayat di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 5. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Saya akan membahas beberapa saja dari poin-poin itu yang penting, ya. Yang pertama adalah sabar. Katakan sama-sama sabar, ya. Ya, sabar. Sabar dalam teks asli bahasa Yunani ini ternyata terjemahnya luas sekali. Ya, saya mencatat adalah tidak pernah mengenal kata menyerah. Yang kedua, tidak mau membalas meskipun punya kemampuan untuk membalas. Ya, ya, walaupun diselingkuhi, walaupun disakiti, tetap sabar, tidak membalas. Ya, padahal punya kemampuan untuk membalas. Ya, itu namanya sabar. Ya, tapi sayangnya hari-hari ini kita bisa melihat eh, suami-suami, istri-istri yang tidak sabar, ya malah sering menyerah, ya mudah sekali menyerah, ya. Dikit-dikit nantang cerai, ya merasa nggak kuat, ya dikit-dikit langsung minta cerai, mau menggugat di pengadilan gitu ya. Kehilangan kesabaran mudah sekali, ya. Padahal kita bisa melihat contoh Yesus. Yesus pun sabar buat kita semuanya, sangat sabar, ya. Kita memberontak, kita kecenderungannya melakukan pelanggaran-pelanggaran, Yesus pun sabar. Ya, kita harus melihat, memandang Yesus. Ya. Seringkali mungkin mengatakan, Pak, saya nggak kuat terhadap pernikahan saya, ya, karena yang saya mau itu simple seharusnya, Pak. Yang saya mau itu hanya setia, setia, ya. Saya mau hidup sederhana nggak apa-apa, makan seadanya nggak apa-apa, ya. Asalkan setia, ya. Tetapi giliran kemudian suaminya bangkrut malah ditinggal gitu ya. Jadi lucu gitu ya, lucu. Eh, yang apa namanya, yang konfliknya kesetiaan gitu ya, tidak masalah terhadap ekonomi, tetapi yang konfliknya ekonomi gitu ya, dia mengatakan, Pak, yang penting itu saya dicukupi aja, dinafkahi aja. Mau dia tuh mau kemana-mana pulang sampai malam nggak ada masalah bagi saya. Jadi serba membingungkan manusia itu gitu ya, nggak ada puasnya gitu. Yang ini minta setia aja, yang ini minta ekonomi gitu ya. Eh, jadi kembali kita harus sabar menghadapi masalah apapun ya, dalam setiap aspek, mau ekonomi, mau kehidupan sehari-hari ya. Kita harus sabar gitu ya, sabar. Apapun kondisinya kita harus terima apa adanya pasangan hidup kita. Bukan terima ada apanya gitu ya, ada maunya gitu ya, penuh dengan motivasi tidak tulus gitu ya. Walaupun diselingkuin, ya tetap sabar gitu ya, sabar. Karena apa? Kita sudah dipersatukan, tidak mungkin diceraikan oleh manusia. Alkitab, kita harus kembali kepada Alkitab, perintah Tuhan. Janji pernikahan kita ingat lagi, mau setia, suka dan duka gitu ya. Terima kekurangan, kelebihan pasangan kita. Kita pun juga masih banyak kekurangan dan kelebihan ya. Walaupun istri dan lama gitu ya, sabar, sabar gitu ya. Jujur saya seringkali mungkin kadang-kadang uh, kalau pergi itu nggak sabar gitu ya, nunggu istri saya gitu ya. Tapi selalu saya ingat-ingat Alkitab, sabar, sabar, sabar gitu ya. Ya, hingga kadang-kadang datang ke acara tuh mepet-mepet gitu ya. Tapi saya sabar gitu ya, sabar, berusaha untuk sabar ya. Kita harus selalu praktekkan kasih agape itu ya. Yang kemudian yang kedua adalah murah hati. Murah hati ini saya lihat artinya adalah aktif melakukan perbuatan baik
tanpa melihat untung ruginya, ya. Aktif melakukan perbuatan baik tanpa melihat untung ruginya. Dalam Injil Lukas dikatakan, Injil Lukas 6 ayat 36, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Ya. Jadi marilah kita bermurah hati. Murah hati itu seringkali orang katakan harus kaya, harus dalam keadaan situasi yang sudah diberkati gitu ya. Tetapi faktanya saya melihat justru banyak sekali orang kaya itu nggak murah hati, saudara. Ya, banyak orang kaya itu yang pelit. Ya, bahkan ini menjadi fenomena pembicaraan dari teman-teman saya gitu ya. Dari rekan-rekan bisnis saya pun mengakui bahwa banyak orang yang semakin kaya, ya, semakin pelit ya, teman-teman. Ada yang membicarakan gitu ya. Si ini itu kok semakin diberkati semakin pelit ya, semakin hitungan ya. Nah, inilah kalau orang mindsetnya tuh memperhatikan untung rugi ya, kalkulasinya bisnis ya, apa untungnya bagi saya, apa benefitnya ya. Kalau saya lakukan ini nih, hasilnya apa buat saya ya. Bahkan pelayanan pun selalu memperhatikan untung rugi gitu ya. Dan ini tentunya nggak seturut dengan yang Tuhan kehendaki ya. Tuhan mau supaya kita itu bermurah hati ya. Dan juga orang kaya itu saya melihat justru ada yang punya konsep yang salah gitu ya. Dia sangat teliti, teliti boleh gitu ya, tapi cenderung kikir gitu ya. Menimbun harta sampai pikir sampai anak, cucu ya, cicit ya, bahkan ya supaya mereka aman gitu ya, punya saving yang cukup gitu ya. Padahal kecukupan itu adalah dari Tuhan gitu ya. Kita harus percaya bahwa kita harus bekali anak cucu cicit kita dengan firman Tuhan, dengan takut akan Tuhan, itu yang utama gitu ya. Seringkali orang-orang dunia pun mengatakan hemat pangkal kaya gitu ya. Tetapi ini bukan prinsip kerajaan surga ya. Prinsip kerajaan surga mengatakan apa? Siapa banyak memberi, siapa diberi kelimpahan secara luar biasa gitu ya. Jadi marilah kita murah hati. Yesus pun memberikan perumpamaan ya. Saya teringat perumpamaan dalam Alkitab saat Yesus memberikan perumpamaan berbicara dengan ahli Taurat gitu ya. Dia memberikan perumpamaan seorang pria yang sedang berjalan dari Yerusalem ke Yeriko gitu ya. Dan dalam perjalanan itu kita tahu semuanya bahwa dirampok, dianiaya, dipukuli, bahkan hampir sampai mati gitu ya. Nah, kemudian ada orang imam dan Lewi saat itu lewat gitu ya. Tetapi hanya menonton saja, tidak mau menolong. Sementara ada seorang Samaria. Ya, kita tahu semuanya Samaria saat itu kan memang orang yang tidak dianggap oleh orang Yahudi ya, kaum merendahan gitu ya. Bahkan dianggap musuh gitu ya. Uh, Orang Samaria ini uh, malah dia itu datang menghampiri, merawat luka-luka orang itu dengan minyak dan anggur ya. Minyak anggur saat itu tentunya sangat mahal, tapi dia relakan. Bahkan dia menitipkan dalam satu penginapan, diberikan 2 dinar, bahkan dia berjanji akan kembali kalau kurang nanti saya akan ganti kekurangan itu. Jadi ini artinya orang Samaria itu benar-benar bermurah hati dan mengasihi secara all out, totalitas ya, tidak hitung-hitungan gitu ya. Dan ini adalah contoh yang uh, saya melihat luar biasa mengagumkan ya. Kita bisa belajar di sini bahwa ternyata orang yang tahu firman itu belum tentu mengasihi gitu ya. Tetapi orang yang dikehendaki Tuhan adalah orang yang tahu firman, tetapi juga mengaplikasikan, menghidupi firman Tuhan itu. Apapun harga yang harus dibayar, dia benar-benar melaksanakan apa yang menjadi perintah Tuhan, kehendak Tuhan gitu ya. Dan tentunya ini berbicara juga semua orang bisa bermurah hati ya. Kita jangan berkecil hati, jangan merasa bahwa nggak siap untuk bermurah hati. Tunggu nanti setelah diberkati, setelah kaya, setelah dalam keadaan cukup dan lain sebagainya. Mulai sekarang kita harus bermurah hati.
Dan ini harus dimulai dari lingkungan terdekat kita, dari keluarga kita, dari mertua kita, orang tua kita, istri kita, suami kita, anak-anak kita. Mari kita bermurah hati. Kita generous, kalau bahasa Inggris generous ya, terhadap semua orang, terutama yang lemah ya. Kalau istri kita lagi lemah gitu ya, mungkin lagi kehilangan pekerjaan, lagi butuh sesuatu, kita korbankan buat istri kita, buat suami kita. Suami kita lagi uh, tidak dipromosikan, bahkan kehilangan pekerjaan. Kita harus keluarkan uh, tabungan kita, bahkan kita doakan, kita bermurah hati, kita hampiri. Jangan kita malah cemooh ya, kita tinggalkan bahkan. Ya, mari kita praktekkan firman Tuhan, kita bermurah hati ya, sebab Tuhan kita juga murah hati ya. Terus kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, walaupun kita seringkali memang saat bermurah hati itu mengalami tantangan ya, nggak mudah ya. Tetapi kita percaya saat kita jatuh kita bangkit lagi. Kita jatuh kita bangkit lagi. Kita bermurah hati lagi. Kita nggak menyerah, tetap bermurah hati, lakukan perbuatan baik terus menerus gitu ya. Dan itu akan menjadi habit. Firman Tuhan akan merema dalam hidup kita, akan berkuasa sehingga hidup kita pun akan menjadi dampak bagi orang sekitar kita, terutama bagi keluarga kita. Mari kita bermurah hati. Yang ketiga adalah tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ya, kita tahu Bapak Ibu Saudara semuanya bahwa eh, kesombongan ini adalah eh, dosa, hal yang sangat dibenci oleh Tuhan. Ya, dari Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, seluruh Alkitab ya, berbicara Tuhan itu nggak suka terhadap kesombongan, dan karena ini juga mengakibatkan kehancuran ya, seperti iblis pun, malaikat Lucifer itu jatuh pertama kali dari dosa kesombongan itu ya, ingin menyamai Tuhan ya. Dan uh, seberapa sering kita melihat ya, uh, di luar sana banyak sekali orang-orang yang uh, sombong gitu ya, istri-istri yang dapat pekerja, dapat mandiri, akhirnya sombong, merasa nggak butuh suami gitu ya. Bahkan mengatakan dasar suami kok apa pekerjaannya lebih rendah, gajinya lebih kecil gitu ya, merasa sombong gitu ya, sehingga menyepelekan, merendahkan suami gitu, dan akhirnya nggak harmonis gitu ya. Bahkan ada suami-suami juga merasa bahwa aku yang bekerja, aku yang menghidupi keluarga gitu ya, merasa arogan sehingga tindakannya penuh dengan kekerasan, kata-katanya keras gitu ya, bahkan KDRT gitu ya. Tetapi saya pernah menjumpai hal itu, teman saya gitu ya, memang dia keras gitu ya. Tapi giliran ditinggalkan, akhirnya kelimpungan gitu ya, akhirnya kelimpungan gitu ya, merasa bingung sendiri gitu ya. Dulu saat kumpul gitu keras gitu ya, suka bentak-bentak, dan dia mengakui semuanya itu kepada saya gitu ya. Saya mencoba mendampingi gitu ya, tetapi saat ditinggalkan istrinya, dia baru sadar gitu bahwa ternyata mengatur rumah tangga itu sangat sulit gitu, dia katakan gitu ya, dari hal-hal kecil gitu ya, mengatur anak, menyiapkan makanan gitu ya, itu ternyata nggak bisa dia lakukan gitu ya. Dia merasa butuh, dan saat itulah dia mulai menghargai, pelan-pelan menghargai kehadiran istri itu ya. Jadi jangan sombong ya, jangan memegahkan diri ya, jangan marah-marah, jangan merasa paling hebat gitu ya. Padahal kita tahu bahwa di balik, ada pepatah mengatakan di balik kesuksesan suami itu ada peran besar daripada istri gitu ya. Peran besar dari istri itu sangat banyak sekali, nggak terhitung gitu ya, karena istri itu, perempuan itu cenderung detail gitu ya. Kita harus melihat bagaimana istri itu menyiapkan saat suami kerja gitu, menyetrikakan baju kerja suami gitu ya, menyiapkan makanan, menyiapkan tas, dan lain sebagainya gitu ya. Maka kita harus menghormati semuanya itu, apa yang dilakukan istri-istri itu kita harus hormati ya. Bahkan Alkitab sendiri juga mengatakan, eh, menganjurkan supaya kita menghormati istri karena dikatakan sebagai pewaris, ya pewaris kasih karunia ya. Eh,
pewaris kasih karunia supaya doamu jangan terhalang. Dikatakan firman Tuhan demikian. Hormatilah istri sebagai pewaris kasih karunia supaya doamu jangan terhalang. Ternyata menghormati istri itu ada berkat tersendiri, saudara. Ya, ada berkat tersendiri supaya doa kita juga terhubung kepada Bapa di surga. Ya, sebaliknya kalau kita nggak menghormati istri, tentunya doa kita akan terhalang. Ya, mari kita rendah hati, kita hormati istri, bahkan kita harus sanjung istri, kita puji dengan pujian yang tulus, ya, sebagai pewaris kasih karunia, dikatakan sebagai pewaris kasih karunia, menjadi berkat bersama, ya, berkat yang utama, yaitu kasih karunia itu, berkat yang menyelamatkan keluarga kita, ya. Kita sanjung terus, kita puji dengan tulus istri kita jangan sombong, ya, pujilah dia, ya. Masakannya enak gitu ya, pintar masak ya, kita puji gitu ya. Uh, uh, Dandanannya cantik gitu ya, cantik hari ini gitu. Sanjung dengan sanjungan yang tulus keluar dari hati gitu ya. Bahkan istri-istri juga mulailah menghargai kehadiran suami, sanjung istri ya, uh, karena dia menjadi imam yang memimpin keluarga dalam uh, kebenaran ya. Kita harus melihat hal-hal yang positif yang dilakukan pasangan hidup kita. Selalu lihat hal yang positif ya. Kemudian yang keempat adalah tidak mencari keuntungan diri sendiri. Tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ya, kasih itu tentu nggak berbicara tentang diri sendiri, egois, tetapi justru mau memberi, ya, memberi, ya, berkorban bagi sesama, bagi orang lain, bagi pasangan hidup kita, bagi istri kita, bagi anak-anak kita. Bayangkan saudara, dua pribadi dipertemukan kalau masing-masing mencari keuntungan diri sendiri, ya, apa yang akan terjadi, ya. Suami-suami bisanya nuntut-nuntut istri-istri, ya. Aku mau harus dia pintar masak, masakannya harus seperti masakan restoran bintang 5 misalkan. Wow, luar biasa. Dandanannya harus cantik, harus ready, ya, cantik setiap saat gitu ya. Harus lemah lembut, harus tidak pernah marah, harus apa namanya, mengerti saya. Bahkan istri-istri juga banyak tuntutan gitu. Harus kaya, harus ganteng, harus keren, harus membelanjakan apa yang menjadi kebutuhan saya. Bahkan harus sering kasih surprise gitu ya. Dan ini tentunya nggak akan ketemu, saudara. Nggak akan ketemu kalau masing-masing penuh dengan tuntutan-tuntutan gitu ya. Tidak mau saling memberi gitu ya. Nggak ada yang mau ngalah gitu ya. Tentu nggak akan ketemu. Jadi sekali lagi kasih itu berbicara tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kasih itu harus mau memberi, menyalurkan, bukan malah meminta-minta gitu ya, merasa kurang dan kurang gitu ya. Senternya pokoknya diri sendiri. Apa keuntungan buatku gitu ya, buat diri sendiri. Dan kita bisa melihat saudara bahwa Tuhan itu menciptakan manusia itu juga sebagai objek untuk menyalurkan kasihnya gitu ya. Tuhan itu menciptakan kita semuanya itu karena Tuhan itu ingin menyalurkan kasihnya Tuhan. Dan kita pun, saya percaya di tempat ini kita merasakan kasih Tuhan yang begitu melimpah dalam hidup kita. Dan sebagaimana Tuhan menciptakan manusia untuk memberikan kasihnya, ya, demikian juga kita diciptakan untuk menyalurkan kasih yang sudah diberikan Tuhan kepada orang lain, kepada sesama kita, kepada pasangan hidup kita, kepada keluarga kita, ya. Dan kasih ini tentunya kasih yang agape, ya, bukan kasih menurut standarnya manusia gitu ya. Baik, yang berikutnya adalah kelima, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak menyimpan kesalahan orang lain, ya. Mari kita tidak menyimpan kesalahan orang lain, kita justru melihat kebaikan-kebaikan positif-positif yang pasangan hidup kita lakukan ya. Kita selalu ingat-ingat yang positif-positif gitu ya. Tapi kalau kesalahan-kesalahan kita harus tutup
kita harus bahkan buang, kita harus kuburkan jauh-jauh gitu ya. Jangan malah ada yang sukanya mengungkit-ungkit gitu lah. Ada pasangan yang sukanya mengungkit-ungkit gitu ya. Bayangkan Pak, dia tuh mengungkit-ungkit dari awal pernikahan 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, setahun yang lalu, semua kesalahannya direkap ya. Tidak pernah hilang satu pun. Wow, bayangkan semuanya diingat-ingat gitu ya. Eh, Coba saudara, kita pun harus introspeksi seberapa banyak kesalahan yang kita perbuat gitu ya terhadap pasangan hidup kita ya. Tentunya nggak terhitung banyaknya. Mari kalau kita mau sesama kita mengampuni, melupakan, kita pun demikian, kita harus melupakan yang lalu. Hidup yang ke belakang itu kita tutup ya, kita menatap ke depan hari esok gitu ya. Jangan menyimpan sekali lagi kesalahan sesama kita gitu ya. Jangan sampai malah justru kita ingat-ingat semuanya dari mertua yang galak, yang menyakiti hati ya pasangan hidup kita, bahkan anak-anak kita kita simpan semuanya. Itu merupakan sampah, saudara. Sampah yang nggak ada gunanya. Ya, kita tahu kalau sampah itu dimasukkan dalam kantong hati kita, mau ditutup secara apapun itu akan tetap bau busuk gitu ya. Dan bau busuk ini akan kita bawa kemana-mana dan menjadi aroma yang nggak sedap gitu, nggak harum. Keluarga kita nggak akan uh, menjadi harum gitu ya, nggak akan harmonis ya. Dan bahkan kalau kita menyimpan dendam, ini akan menjadi celah iblis untuk masuk gitu. Karena hati kita tentu bukan tanah yang subur ya, menjadi semak duri ya, akan menjadi celah iblis yang luar biasa untuk menghancurkan kehidupan kita. Bahkan eh, akar kepahitan ini juga menghalangi doa kita, persembahan kita, syukur kita kepada Tuhan. Karena Alkitab katakan, kalau kita menyimpan sesuatu terhadap sesama, tinggalkan dulu persembahanmu di atas mezbah, berdamailah terlebih dahulu, baru kembali mempersembahkan korban gitu ya. Persembahan kita nggak akan diterima kalau kita masih menyimpan dendam kesalahan orang-orang lain. Maka kita harus ampuni, ampuni dan ampuni ya, forgive and forget ya, ampuni dan lupakan apa yang uh, orang-orang sekitar kita pernah melukai kita ya, ampuni mereka karena kita mau mengasihi dengan kasih agape, kita memandang seperti Yesus ya, kita mau mengasihi seperti Yesus, kita melihat Yesus pun saat menjumpai wanita yang kedapatan bersinah ya, dia mengatakan bila ada di antaramu yang tidak pernah melakukan dosa, silakan untuk melempari batu ya. Dan dia katakan kepada wanita yang bersinah itu, pergi ya, jangan lakukan dosa lagi. Tuhan pun mengampuni, tidak memandang hina. Hati yang hancur, jiwa yang remuk ya, tidak kau pandang hina. Ya. Dan kita pun harus sadar bahwa kita belum sempurna, kita manusia yang berdosa. Seperti doa Bapa kami katakan, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni kesalahan terhadap orang lain gitu ya. Jadi mari kita ampuni kesalahan orang lain supaya doa kita sampai ke surga ya, dan menjadi berkat tentunya keluarga kita. Ya, dan tentunya kalau kita nggak mau mengampuni, keluarga kita pasti akan luar biasa tercerai-berai ya. Bayangkan seperti apa jadinya kalau kita nggak mau mengampuni. Ya. Jadi mari kita sudah dipersatukan, kita mau hidup rukun, kita hidup harmonis, kita hidup dalam kasih karunia, kasih agape, ya, supaya hidup kita, keluarga kita dipersatukan dan disempurnakan. Ya, kita menerima kekurangan kelebihan dari pasangan hidup kita. Kita mau ikat keluarga kita mau ikat dengan kasih agape itu. Kemudian yang terakhir, yaitu memiliki relationship dengan Tuhan melalui Roh Kudus, karena hanya bersama dengan Roh Kudus kita mampu melakukannya. Kita mampu melakukan kasih agape itu karena pertolongan Roh Kudus itu, ya. Dan tentunya kita mustahil memang melakukan mempraktekkan kasih agape itu dengan kekuatan sendiri. Kita butuh pertolongan Roh Kudus itu.
minta kepada Roh Kudus, karena Roh Kudus itu adalah seorang penolong, ya. Dia sumber hikmat, dia sumber kekuatan kita, sumber penghiburan kita, sumber pertolongan, penyertaan kita, ya. Kita minta terus kepada Roh Kudus agar kita dapat melakukan kasih agape itu. Roma 5 ayat 5 dikatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ya, kasih di situ juga ditulis dalam teks asli Yunani yaitu agape, ya, kasih yang tidak bersyarat. Kasih agape, agape telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus, ya, oleh Roh Kudus. Roh Kudus sudah mencurahkan kasih agape dalam hati kita, sehingga hati kita tuh seharusnya kita bisa bayangkan melimpah dengan kasih, ya, melimpah karena sudah dicurahkan. Kalau sudah dicurahkan itu dicurahkan itu bukan berbicara kita hanya diberi, ya, ditaruh, ya, tetapi bicara kita dicurahkan, dilimpahkan begitu banyak sampai ibarat kata meluber gitu, ya, sampai meluber, nggak mampu menampung lagi, ya. Kantong hati kita itu sudah meluber, melimpah dengan kasih yang seharusnya bagi kita itu cukup, ya, uh, cukup untuk melakukan kasih itu kepada orang lain, cukup untuk kita itu melimpahkannya kemudian kepada orang lain, membagikannya kepada sesama kita, kepada pasangan hidup kita, kepada suami kita, kepada istri kita, ya, karena begitu banyak yang Tuhan sudah berikan, sudah melimpah, ya, dikatakan di situ. Satu takaran yang dipadatkan, dikatakan di Alkitab, satu takaran yang penuh dipadatkan, ya, akan meluap gitu, ya, akan melimpah-limpah, ya, karena Tuhan sudah melimpahkan bagi kita, cukup bagi kita untuk kita katakan kita dapat melakukan kasih agape itu, kita membagikan kepada orang lain. Saat kita bergaul erat dengan Roh Kudus itu, kita mempunyai relationship yang benar, kita terhubung dengan sumber kehidupan, ya, terhubung, terkonek, ya, seperti lagu, ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu, firman-Mu itulah dasar hidupku. Ya, suara saya nggak sebagus Bu Tanti, ya. Ya, kita sudah terhubung, ya, terhubung dengan sumber kehidupan melalui Roh Kudus itu, sehingga kita dimampukan untuk mengasihi dengan kasih agape itu, ya. Kita jangan katakan kita nggak bisa, ya. Mari kita kejar, kita carilah dahulu kerajaan Allah beserta kebenarannya. Kita dekat dengan Roh Kudus, kita bergaul erat dengan Roh Kudus. Setiap pagi kita bangun, apa persekutuan yang indah, ya. Ada saat teduh, ada mezbah doa, kita selalu terkonek dengan Roh Kudus, ya. Sehingga kasih itu akan melimpah di kantong hati kita, sehingga meluap-luap, kita bisa salurkan itu kepada pasangan hidup kita, keluarga kita akan merasakan damai sejahtera, ya. Puji Tuhan, saya percaya kita sudah diberkati, kita semuanya terkonek dengan Roh Kudus, kita siap untuk membagikan kasih agape itu dimulai dari keluarga dan lingkungan sekitar kita. Pertanyaannya hanya simpel, apakah kita mau membagikan atau tidak, ya. Itu respon hati kita, ya, bukan karena kita nggak mampu, tetapi karena respon sikap hati kita, apakah kita mau mempraktekkan firman Tuhan, ya. Saat kita percaya, kita taat setia melaksanakan perintah Tuhan, kita percaya ada janji Tuhan yang Tuhan berikan, ya. Kita sudah diberikan kasih agape yang melimpah, ya, dari Tuhan, kasih yang sempurna, kasih yang tidak terbatas, yang infinity, ya, bukan infinity ministry, ya, infinity, tidak terbatas, ya. Mari kita bagikan kepada istri kita, kepada suami kita,
kepada mertua kita, kepada anak-anak kita, ya. Kasih tanpa syarat, kasih yang mau berkorban, kasih yang tidak mementingkan diri sendiri, eh, kasih yang agape, ya, kasih yang sempurna, ya. Mari kita bagikan kepada pasangan hidup kita, dan senantiasa kita percaya ada damai sejahtera yang melampaui segala akal, memenuhi hati dan pikiran dalam Kristus Yesus saat kita hidup mengasihi dengan kasih agape. Keluarga kita akan diberkati untuk menjadi berkat. Baik, demikian dari saya percaya firman Tuhan ini akan memberkati kita semuanya, dan mari kita menghidupinya. Kita nggak hanya sebagai pendengar, tetapi kita menjadi pelaku-pelaku firman, supaya hidup kita berkuasa dan berdampak, dan nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Saya kembalikan ke Bu Tanti. Silakan, Ya. Bu. Haleluya, puji Tuhan. Kita berikan aplaus dulu untuk pembicara kita pada pagi hari ini. Ya, luar biasa ya pertemuan kita hari ini, bahwa di akhir tahun ini kita diakhiri dengan webinar kita diakhiri dengan agape, kasih agape. Karena kita tahu bahwa kasih agape atau apapun, maksudnya apapun yang kita lakukan untuk keluarga kita, kalau kita tidak dilandasi dengan kasih, semuanya sia-sia. Firman Tuhan katakan itu seperti gong yang bergemerincing gitu. Puji Tuhan. Hari ini mungkin kita sudah mendengarkan materi, dan saya buka kesempatan ini untuk Bapak Ibu yang akan bertanya, untuk tanya jawab dengan pembicara kita pada pagi hari ini. Ibu Ya, Widya. saya Ya, baik, langsung Bu ya Widya. terima kasih. Iya, terima kasih Kak Gun untuk materinya sangat luar biasa. Nah, ini pertanyaan saya adalah, Pak Gun, saya minta berikan tips aplikasi praktis kasih agape dalam membangun kehidupan keluarga Kristen baru dengan latar belakang keluarga atau dengan latar belakang orang tua yang bercerai. Karena kalau misalnya kita memberikan firman Tuhan tanpa disertai dengan aplikasi praktis, pasti akan banyak mentalnya. Berbeda dengan orang Kristen yang dari kecil sudah Kristen, kita berikan firman Tuhan, kita berikan cara prakteknya itu lebih mudah begitu ya, daripada orang Kristen baru yang baru mengenal Tuhan dan memiliki latar belakang keluarga yang belum percaya, yang mungkin turun-temurunnya bercerai begitu orang tuanya. Karena disitulah yang kami hadapi saat ini, Pak. Nah, terima kasih Pak Gun. Demikian pertanyaan saya. Ya, ini kok layarnya Ya, bisa ini ditampilkan. sebentar. Ada kepencet ya. Baik, ini pertanyaan yang luar biasa tingkat tinggi nih. Dan memang, puji Tuhan, saya mencoba menjawab dengan hikmat Roh Kudus dan pengalaman saya ya. Ya, memang saya secara pribadi memang nggak pernah menghadapi itu, karena memang bersyukur dari mertua saya itu juga utuh ya, orang tua saya masih utuh, nggak broken home gitu ya. Bahkan mereka semuanya juga latar belakang, walaupun awalnya memang Buddhis gitu ya, tapi sudah percaya Yesus gitu ya. Ya, jadi memang prinsipnya yang tadi saya katakan, kita harus menghidupi kasih itu, kasih agape ya, kasih yang tanpa syarat itu, kasih yang mau berkorban, kasih yang tidak mementingkan diri sendiri, kasih yang sempurna gitu ya. Bisa nggak itu, saya jujur secara pribadi, saya sendiri kagum dengan karya Tuhan ya. Bagaimana hidup saya itu diubahkan. Eh, Kemarin dalam perjalanan itu di KKR,
KKR di Riau gitu, ada Bu Tanti juga kelihatannya satu mobil ya. Satu mobil ya Bu Tanti ya waktu itu ya. Iya, 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 Pak. Itu ada pernyataan istri saya yang cukup mengagetkan saya gitu ya, yang ya saya kagumnya bukan terhadap saya, memuji saya pribadi, tapi saya kagum terhadap Roh Kudus gitu ya. Di mana teman-teman saat itu memang godain saya gitu, rada godain gitu ya. Eh, Bu, gimana Bu Pak Gun, Pak Gun itu gimana Bu menggoda istri saya gitu ya. Gimana dalam keluarga Bu, keseharian gimana, apa yang membuat ibu itu cinta sekali sama Pak Gun gitu ya. Terus secara spontan itu istri saya mengatakan apa ya, sempat mikir dulu, terus eh, ya paling saya suka satu hal, dia tidak berusaha untuk mengubah diri saya gitu ya, tidak berusaha mengubah untuk diri saya apapun sifat saya, bahkan profesi saya gitu ya, sama bekerja sampai kapanpun itu sesuka hati, saya nggak bisa memasak juga nggak apa-apa gitu ya, nggak pernah menuntut gitu ya, nggak pernah menuntut gitu. Tetapi dia kemudian ngomong kalau dulu tuh berbeda loh, sebelum sungguh-sungguh ikut Tuhan itu banyak nuntutnya gitu ya, jujur dia katakan seperti itu gitu. Jadi memang yang bisa mengubah itu ya Roh Kudus. Tadi saya katakan memang di akhir sesi itu bergaullah dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu akan bekerja membentuk karakter kita ya. Jadi kita jangan sampai uh, doa kita itu hanya minta pasangan hidup kita itu diubahkan gitu ya. Tapi kita harus mulai dari diri kita sendiri gitu ya. Bahwa diri kita harus siap dibentuk, disempurnakan seperti Yesus ya yang adalah sempurna. Walaupun belum sempurna, tapi kita melihat dengan jelas gitu ya. eh, Bagaimana Yesus mengasihi gitu ya. Dan itu karya Tuhan yang luar biasa. Jadi perubahan hidup saya tuh dari yang dulu duniawi gitu ya, banyak nuntut gitu ya. Terus istri saya katakan ada perubahan yang luar biasa ekstrim gitu, di mana dia membiarkan saya, nggak hanya membiarkan tuh cuek tuh enggak gitu ya, bahkan mendukung gitu ya, mendukung setiap profesinya didukung, bahkan ya itu gitu ya, seperti itu. Jadi uh, ya makanya seringkali kalau kita tanya hamba-hamba Tuhan, seringkali selalu katakan hanya Tuhan yang bisa merubah, ya. Hanya Tuhan yang bisa merubah seorang. Tetapi Tuhan itu juga butuh kita gitu ya. Tuhan itu mau kita itu sebagai alatnya untuk mengubah orang lain juga gitu ya. Jangan sampai kita hanya berdoa, senternya kita minta orang lain berubah, tapi kita nggak mau diproses dalam hidup kita gitu ya. Tuhan mau supaya orang lain itu berubah, melihat kehidupan kita yang berubah terlebih dahulu gitu ya, sehingga mereka bisa melihat ada Yesus, kasih yang nyata, sehingga mereka terimpartasi kagum dengan karya Yesus, sehingga mereka juga akhirnya siap untuk diproses gitu, untuk menjadi sempurna gitu ya. Jangan sampai kita menjadi batu sandungan gitu. Cenderung uh, apa namanya, belum tentu orang yang tahu banyak firman itu yang bisa mempraktekkan ini gitu. Kalau saya lihat banyak orang tahu firman justru ujung-ujungnya menghakimi gitu ya, melihat orang yang lemah, orang yang belum sempurna itu kritis gitu ya, kritisnya luar biasa detail gitu ya. Kamu kok nggak ini ya, kok nggak ini gitu ya. Jadi banyak mau merubah tuntutan itu banyak. Jadi bicara tentang pertanyaan ibu gitu ya, dari latar belakang beda, dan itu nggak ada yang mustahil bagi Tuhan, sang sumber kasih itu untuk diubah ya. Tentunya ya, semuanya pasti bisa di dalam Tuhan Yesus. Tapi mulailah dari diri kita, kita terus diubah, doakan, dan kita mau jangkau juga sesama kita. Tolong mereka gitu, tolong mereka dengan tidak cara dengan menghakimi, tetapi dengan cara membangun, membangkitkan gitu, memotivasi gitu, menginspirasi gitu, sehingga mereka pun akhirnya uh, termotivasi untuk berubah. Ya, demikian, Bu. Semoga menjawab pertanyaan Ibu. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Sudah saya rangkum dari beberapa poin-poinnya. Terima kasih, Ya, cukup membantu. Yesus memberkati, Pak Gun. amin, amin. Makasih. Ya, baik. Ada lagi yang mau bertanya selain Ibu Widya?
Oh ya, dari Pak Hendra Timpal, Ketua MD, Kepala Sekolah Alkitab Ambon. Mungkin bisa di unmute Pak untuk speakernya. Ya, silakan. Saya tidak mau bertanya, Ibu Tanti sangat memberkati materinya. Ya, Kebetulan gereja kita tema sentralnya kan kasih yang mempersatukan. oh Kasih yang mempersatukan. Ya. Saya cuma mau bertanya, kapan mission trip ke Maluku? Pak Gun, Ibu Tanti. Kalau Rio Oh boleh ya, Maluku juga pasti bisa. oke oke. Salam Pak Gun. Siap, siap hambanya, luar biasa. Terima kasih ya selama ini ya kerjasamanya apa dibantu untuk sekolah kita luar biasa ya, Pak Indra ya. Amin. Doakan tahun ini ya, oh tahun tahun depan. Tahun depan. Iya. Iya. Janganlah, Saya janganlah. juga. Yang penting Pak Gun jangan akhir tahun depan ya. Di kisaran Oh iya paling lambat lah tengah-tengah lah. Ya saya lihat anak-anak juga, saya senang, saya pengen ketemu juga ya, puji Tuhan. Haleluya. Terus semangat ya, ini Amin. merupakan SA itu kan Amin. penggenapan, kita menggenapi amanat agung ya, salah satunya memuridkan Amin. ya. Haleluya. Itu Ya. Terus semangat Pak Indra ya. Jadi, ya amin. Jadi saya tidak bertanya, cuman ya materinya sudah sangat memperkaya pemahaman saya tentang kasih. Tuhan memberkati dan ingin menyampaikan itu saja. Saya memang sudah sering berkomunikasi dengan Pak Novi, Ya. Pak Ketua MD. Cuma ya beliau bilang, Pak Hendra, waktu Tuhan selalu yang terbaik. Pasti kita akan ketemu di Ambon. Amin, Oh, ya. amin. Ya, haleluya, salam. Haleluya. Ya. Tuhan memberkati Pak Gun, Ibu Tanti. Maluku Iya. tuh dulu saya pernah ke, oh ya, dekat sana tuh ya, Halmahera itu ya, dekat Maluku juga ya. Utara. Halmahera Maluku Utara. Iya. Kalau kita Maluku Ambon. Ya. Kita pernah di Pendeta Martin itu ya. Martin itu Pak Pendeta Martin di Maluku Utara. Di Maluku Utara. Oh iya. Di Oh ini Halmahera. Ambon ya? Ini Ambon ya? Iya, kalau saya Ambon, sekolah kitab Ambon dan kelas 6 Oh Role. iya, Ambon ya. Ini Maluku, bukan. Ya. Ya. Oh ya, Ambon. Oh ya, Pak Indra Ambon ya. Ya. Oke. Ya. Ambon deket ya. Ambon Manise ya. Ambon Manise. Sudah jadi kota nyanyi. Sudah jadi kota nyanyi Ambon. Oh iya. Oh iya. Ya, semoga segera ya Ambon ya. Pemandangannya juga juga bagus sekali ya. View-nya ya. kalau ya, hampir rada-rada Bali lah, view-nya view laut ya, view. Iya, puji Tuhan. Baik, terima kasih Pak Indra Timpal. Sama-sama, Tuhan memberkati. Ditunggu ya. Oke, siap. Ibu Tanti, Tuhan memberkati. Baik. Ya, sama-sama Pak. Baik, puji Tuhan. Jadi luar biasa hari ini webinar kita dihadiri dari Sabang sampai Merauke gitu ya. Ada dari Riau, dari Ambon, dan juga ada dari Amerika juga tadi saya lihat ada Ibu Ruth. Jadi ini kelas webinar kita sudah kelas internasional ini. Puji Tuhan. Haleluya, doa sekali. Ya, mungkin satu lagi untuk tanya jawab untuk hari ini. Silakan yang mau bertanya. Diberi kesempatan satu orang lagi. Ada? Ya. Kalau tidak ada, jadi saya rasa materi kita cukup jelas dan tadi saya membaca beberapa komen, dibilang sangat jelas, sangat memberkati gitu. Terima kasih untuk Pak Gun, Pak Pembina sebagai pembicara kita pada pagi hari ini ya. Jadi memang untuk memiliki kasih agape itu tidak mudah, tapi bukan berarti tidak mungkin. Dengan kekuatan Roh Kudus, tentunya kita akan mampu untuk kita menerapkan itu, ya. Dan seperti yang tadi saya bilang bahwa webinar kita untuk hari ini adalah webinar kita terakhir di tahun ini, dan kita akan memulai lagi nanti di bulan Januari untuk webinar, dan akan ada materi yang menarik yang akan disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan juga yang ekspor dan juga
eh, ahli-ahli gitu ya. Dan untuk bulan depan kita akan berbicara tentang kesehatan gitu di dalam keharmonisan rumah tangga. Puji Tuhan. Dan sebelum kita akhiri, saya serahkan kepada Pak Ketua, Pak Hans Maki. Silakan, Pak. Puji Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Senang, bersyukur pagi ini kita bisa dipertemukan di webinar LKK. Dan puji Tuhan kita semua sudah diberkati dengan firman Tuhan atau materi yang disampaikan oleh Pak Gun. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dan mungkin sebagai pesan-pesan saya sebagai Ketua Infinity Ministry, kita tetap semangat, cari jiwa, meskipun saya sadar besok kita sudah tanggal 1 Desember, tentu banyak kegiatan, banyak kesibukan, tetapi jangan lalaikan tugas-tugas kita di Infinity Ministry. Jangan terlalu banyak makan cookies Natal, terus lupa menginjil ya. Jadi tetap semangat menginjil, tetap semangat cari jiwa, karena memang itu tugas-tugas kita. Ya, dan salut apresiasi buat Pak Pembina yang Tuhan sudah pakai menjadi saluran berkat buat kita semua di dalam kita menjalani keluarga kita khususnya, kiranya di setiap rumah tangga kita benar-benar ada kasih agape di dalamnya, dan tadi sudah dijabarkan begitu jelas tentang seperti apa kasih agape itu ketika kita praktekkan di dalam keluarga kita, tidak sombong, tidak egois, tidak mencari keuntungan, dan semua yang sudah disampaikan tadi ya. Saya kira itu mungkin kesimpulannya dan mungkin pengantar dari saya. Dan setelah ini kami leader mungkin akan membahas tentang fellowship kita di bulan Desember sekaligus mungkin perayaan Natal. Doakan supaya kita Infinity Ministry tetap ada ibadah Natal di tahun 2024 ini ya. Saya kira itu saja, dan mungkin ada lagi Bu Tanti. Ya, mungkin sesudah ini kita akan nyanyi satu pujian, nanti Pak Yosia bisa siapkan. Kita mau nyanyi Maranatha, Maranatha ya. Karena sesuai dengan tema kita masih merindukan, atau kita hari-hari ini biarlah ada kerinduan dalam hati kita untuk kita menantikan kedatangan Tuhan, menyambut Sang Mempelai Agung. Tapi mungkin saya ingin membacakan juga, tadi ada beberapa chat yang masuk dan ini ada yang menarik menurut saya tentang salah satu dari pendengar atau acara kita, Ibu Kimberly, yang boleh diberkati. Saya bacakan, mungkin ini untuk Pak Gun juga. Jadi ucapan terima kasih, betul Pak Gun. Bahkan ada pengusaha besar tidak mau membantu gereja dengan alasan gereja harus jadi berkat. Padahal bagaimana gereja yang berkembang kalau jemaat yang dilayani persembahan pun sulit gitu. Jadi puji Tuhan jika suatu saat Pak Gun jadi pembicara buat pengusaha-pengusaha yang pelit katanya untuk menyalurkan. Jadi itu ada beberapa chat yang masuk. Terima kasih untuk yang sudah merespon dan mengikuti dengan baik. Tuhan memberkati. Pak Yosia, kita mau nyanyi. Atau Pak Gun ada closing statement terakhir sebelum kita akan akhiri. Cukup, luar biasa. Terima kasih semuanya sudah menyimak dengan baik ya. Terima kasih, Tuhan berkati. Ya, Pak Yosia, kita nyanyi pujian Maranatha, Tuhan datanglah. Maranatha, Maranatha, Tuhan datanglah, siapkanlah diri, sambut kedatangannya. Maranatha. Gimana? Lagu apa? Keluargaku melayani bersatu
selamanya. Kasih punya tiada yang dapat menghindari kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku Melayani Tuhan bersatu selamanya. Mengasihi Engkau tiada yang dapat menghindari kasih-Mu ya Tuhan. bagi Bagi Engkau segalanya. Ya, dengan hormat nanti Om Sonce akan tutup webinar. Bapak, terima Bapak, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat acara webinar yang sudah berlangsung dengan baik dalam pemeliharaan, dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih buat materi firman Tuhan yang sudah disampaikan, yang sangat menggugah kami, memotivasi kami, supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Biarlah kasih agape itu, kasih yang tidak berbatas, kasih yang segala-galanya itu terus memberkati kami, melengkapi kami, agar kami dapat menerapkan semua menjadi seperti Yesus, melakukan apa yang berkehendak, dan biarlah Engkau terus menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati Pak Gunarto yang sudah menyampaikan materi. Tuhan terus memberkati dengan segala hal, memberkati dengan firman yang lebih tajam lagi ke depan Tuhan, dengan kuasa dan urapan yang baru. Memberkati kami semua, para hamba-hamba Tuhan yang sudah mengikuti webinar Tuhan, di sepanjang tahun ini dan hari ini sebagai webinar terakhir di tahun 2024, dan akan dilanjutkan lagi pada tahun depan di perkisaran bulan Januari. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, biar acara ini terus berjalan dalam penyertaan, dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami akhiri webinar kami pada hari ini dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.